收拾他。要杀要剐，悉听尊便。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Akhirnya guys, kita bakal melanjutkan Tonghua Ni Tian Zhezhun si Dewa Pakboy Tan Yun. Nah di part 203 episode 224 kali ini, kita semua bakal melihat kesini yang bertarung sampai sekarat, tapi nanti muncullah si penyelamat yaitu Dewa Pakboy yang bakal membantu nih. Selain itu, ada Nankong Yuqin yang akhirnya terhimpit. Waduh, kok bisa guys? Padahal dia terkenal paling kuat di sekte Istana Peri Abadi. Kira-kira apa yang bakal Dewa Pakboy lakukan kepadanya? So, maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part di Senin kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tan Yun hampir dengan kekuatan penuhnya menyerang para muridnya dari sekte musuh. Formasi badai air ditambah formasi jurang kematian membuat para murid dari sekte musuh itu tidak berdaya dan berakhir dikalahkan. Sungguh mantap. Sementara Ruyan Chen yang mencoba menyelamatkan diri itu pun sia-sia saja guys, karena dia dikeroyok oleh Chun Puping dan senior Pai Li. Ada juga kesini yang menghabisi murid kuat dari sekte musuh, tapi dia tidak sadar kalau dirinya bakal diserbu oleh dua murid kuat lainnya. Jadi ini bergantung kepada Ting Feng yang bakal datang membantunya nanti guys. Sementara di sisi lain, senior Lu yaitu si gendut bersama Qing Xuan melawan pengawalnya Ruyan Chen. Kalau dilihat dari tanda-tandanya sih, kayaknya potensi kemenangan kelompok murid sekte Huang Fu itu sungguhlah besar ya. Jadi sepertinya inilah titik balik di mana sekte Huang Fu bakal menciptakan rekor, memenangkan pertarungan melawan dua sekte musuh. Moga aja ya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Sementara itu, Ting Feng tepat waktu sampai ke tempatnya Kesin Yi berada. Untungnya, dia belum sempat dihabisi oleh dua musuh yang mengepungnya. Ini sungguh bencana guys. Kalau Ting Feng sendiri melawan mereka, nggak bakal mampu. Tapi di satu sisi, kesini udah terluka parah dan nggak bisa bertarung. Macam mana ini ya? Tanpa perlu basa-basi, kedua musuh pun menerjang. Mereka memastikan kalau kali ini Ting Feng dan Xin Yi bakal dihabisi. Tapi tiba-tiba dari atas langit muncul kapal milik Ruyan Chen yang dijatuhkan, ditambah 10 pedang yang terus terbang mengelilingi mereka. Ini jelas merupakan ulahnya Tan Yun. Akhirnya Lord kita satu ini turun tangan ya. Dengan begini auto menang sudah. Kemunculan Tan Yun tentu membuat mereka semua terkejut. Segera pedang-pedangnya disimpan kembali ke dalam cincin. Selain membawa kapal, ternyata Tan Yun juga membawa tubuh-tubuh para murid yang sudah dia habisi. Auto murkalah mereka melihat teman-temannya sudah tidak bernyawa guys. Hanya bersiap mengeluarkan pedang merahnya. Tapi dengan cerobohnya, murid musuh menerjang ke arah Tan Yun sehingga tuar. Adu kekuatan pun terjadi. Tapi sayang, dalam hal kekuatan Tan Yun itu jauh lebih kuat. Masih kan si musuh yang jadi debu guys. Tersisa si murid wanita seorang diri, dia yang ketakutan sampai terdiam 1000 kata. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Seperti kena stun gitu lah guys. Hanya melempar pedangnya dan tuar. Tidak sempat menahan, si murid wanita pun tertusuk tepat di perut tengahnya dan meninggal di tempat. Rata sudah. Kita berpindah ke tempatnya Nankong Yuqin, di mana dia dikepung oleh 5 jiwa klonnya Cian ditambah Shangquan Pingping
dan ada Mu Menggi. Kalau udah gini mah udah jelas lah ya, auto kalah dia. Tapi tiba-tiba mereka merasakan sebuah ledakan, di mana itu adalah efek dari serangan Tanyu sebelumnya. Dari situlah Yuqin merasa kalau Tanyu ini sungguh kejam. Semua anak buah dan muridnya dihabisi tanpa ampun. Padahal kalau dipikir-pikir ya guys, justru merekalah yang kejam ya enggak? Karena kedua sekte mereka yaitu Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Peri Abadi sampai bekerja sama hanya demi meratakan para murid dari Sekte Huangfu. Nah, kalau kayak gitu kan jelas kejaman mereka ya kan, dasar tidak tahu diri. Yuqin begitu murka tapi hanya mengingat kejadian saat dia melawan naga berkepala dua dan mencoba menyelamatkannya. Tapi si Yuqin memanfaatkan kesempatan untuk menusuk dirinya. Dari situlah Tanyun sudah tidak peduli. Malah kebalikan, dia sangat dendam. Yuqin yang menerjang langsung dicegah oleh Ping Ping. Tapi dikarenakan perbedaan kekuatannya sangat jauh, menghasilkan Ping Ping kalah telak dan terkena serangan guys. Belum selesai, Yuqin pun langsung menyerang. Namun Menggi segera menggunakan pertahanannya dan sekarang malah dirinya lah yang terhimpit. Dari depan ada Menggi yang menghunuskan pedangnya, dari samping ada Shangguan Ping Ping, sementara dari belakang sudah ada Zian. Ini mah udah auto kalah guys. Tapi sebelum dirinya ditangkap, Yuqin memastikan kalau dia tidak bakal membiarkan Tanyun mempermalukan dirinya. Tanyun pun menyuruh Menggi agar membawa Yuqin ke hadapannya. Tapi tiba-tiba, Yuqin ingin bundir guys, dengan cara maju ke depan supaya langsung tertusuk oleh pedangnya Menggi. Untung aja si Tanyun dengan cepat menyuruh mereka berhenti. Dan Yuqin pun gagal menghilangkan nyawanya sendiri. Ingin meninggoy, mana mungkin semudah itu ya kan? Mantap. Segera Yuqin pun dibawa ke hadapannya Tanyun. Sementara para murid dari Sekte Huangfu sepertinya sudah menyelesaikan tugas mereka masing-masing dan langsung kembali ke sisinya Tanyun. Ini jelas merupakan kemenangan besar. Menggi yang baru datang langsung memastikan kalau mereka baik-baik saja dan tidak terluka. Tapi mereka cukup penasaran kira-kira apa yang bakal Tanyun lakukan kepada wanita suci satu ini. Yuqin pun dibawa langsung ke hadapannya Tanyun. Di sini Yuqin memastikan guys, dia nggak bakal pernah menyerah walaupun dihabisi meninggoy sekalipun. Tapi nggak lama dari itu, Senior Paili juga datang membawa Ruyan Chen ke hadapannya Tanyun. Wah, ini sungguh kemenangan besar ya guys. Kedua pemimpin para murid dari kedua sekte musuh itu berhasil ditangkap. Kalau begini mah udah auto win nih. Dapat 2 kartu as ya kan? Hehe. Ruyan Chen itu masih sempat-sempatnya merasa sombong. Dia tidak akan pernah berlutut walaupun harus meninggoy sekalipun. Wow, ini namanya harga diri itu jauh lebih mahal daripada nyawa sendiri ya guys. Hanya memastikan kalau Ruyan Chen bersujud 3 kali kepada semua murid Sekte Huangfu-nya yang udah gugur dalam pertempuran, maka dirinya bakal dilepaskan. Ini sungguh pilihan sulit. Tapi jangan pernah percaya sih kepada Tanyun. Dia mah sadis guys. Lantas apakah yang bakal Tanyun lakukan kepada kedua pemimpin murid ini? Apakah bakal dia habisi atau dia sandra ya? So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 204 Nitian Cecun yang bakal rilis lagi di hari Senin ya guys. Oke guys,
Jadi nantinya Ruyan Chen bakal disiksa habis-habisan oleh Tan Yun. Dia diinjak-injak udah seperti budak yang tidak berguna guys, mantul. Diinjak sampai patah tulang tuh pinggangnya tuh. Tapi nanti Tan Yun juga bakal menggunakan formasi khusus kedap suara untuk berbicara langsung dengan Yu Qin secara empat mata. Nah, dari situlah Tan Yun menjelaskan apa yang udah terjadi saat kompetisi pertarungan mereka terakhir kali, di mana Tan Yun sebenarnya tidak berniat menghabisi Yu Qin saat itu. Dari situlah Yu Qin sangat menyesal guys. Dirinya sampai berteriak. Dia berteriak, kenapa? Kenapa aku harus melawan musuh yang membuat emosi dan perasaanku tergerak tanpa alasan yang jelas? Dia sungguh bingung dan sedih. Aduh, Mimi sih lama-lama gedek juga ya. Coba aja ingatan mereka kembali ya kan? Pasti auto CLBK cinta lama bersemi kembali, balikan dan nikah lagi tuh. Hai. So kita lihat lagi nanti. Kita tunggu untuk part 204 Ni Tian Zhejun episode 225-nya. Yes, rilis lagi di hari Senin sore. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.